Para malaikat Allah tidak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan derap langkah beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak berjantung, tapi sanggup mereka rasakan degup kebangkitan jilbab yang seolah berasal dari dasar bumi. Pada awal tahun 1982, seorang siswi SMA Negeri 1 Jember bernama Tri Wulandari dikeluarkan dari sekolah dengan alasan melanggar ketentuan aturan pemakaian seragam sekolah dan dicurigai sebagai salah seorang anggota Jamaah Imran, kelompok yang dianggap sebagai radikal subversif kala itu. Siswi tersebut bahkan dipanggil ke markas Kodim Jember guna diinterogasi mengenai keterkaitannya dengan Jamaah Imran. Di Jakarta, seorang siswi SMA Negeri 68 bernama Siti Ratu Nasiratu Nisa dikeluarkan karena berjilbab atas dugaan adanya motivasi politik yang melanggar Pancasila. Pemerintah Orde Baru memang bersikap keras terhadap jilbab yang kala itu dianggap sebagai lambang subversif yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap keras itu bisa jadi dilatar belakangi sikap Soeharto sebagai pentolan Orde Baru yang dikenal anti-Islam, walaupun akhirnya sikap itu berubah di masa akhir pemerintahannya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sikap abangan yang alergi terhadap simbol-simbol keagamaan Soeharto makin sering muncul seiring namanya yang makin berkibar pasca peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Menurut kesaksian salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU era tahun 1965, Subhan ZE, yang mengatakan bahwa Soeharto menunjukkan sikap tidak senangnya kala ia mengucapkan kata insya Allah saat berdialog dengannya. Sikap Soeharto juga semakin keras terhadap kelompok Islam tatkala ia berhasil menduduki kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini. Tak segan ia menggunakan idiom ancaman guna menekan kelompok Islam politik yang berseberangan dengannya, semisal idiom jihad pemerintah untuk melawan jihadnya apa yang ia sebut kaum subversif. Sikap keras itu tentu saja berkaitan dengan upaya rezim Orde Baru memperkokoh kekuasaannya dengan melibas semua yang dianggap ancaman. Ideologi yang dianggap ancaman bagi Orde Baru adalah Islam dan komunisme. Puncaknya adalah pemberlakuan asas tunggal kepada semua parpol dan ormas. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto terhadap semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Mereka yang menolak asas tunggal diminta membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, jilbab atau kerudung dianggap simbol-simbol dari kelompok Islam yang berhadapan dengan pemerintah. Hingga tahun 1970-an, jilbab atau hijab yang berwujud pakaian perempuan muslim yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan belum populer di Indonesia. Kebanyakan perempuan mengenakan kerudung, kain tipis panjang penutup kepala yang disampirkan ke pundak dengan leher masih terlihat. Hijab yang menutup semuanya memang sejak lama telah digunakan di kalangan perempuan Minangkabau. Namun di wilayah Indonesia lainnya, perempuan muslim belum terlihat mengenakan hijab. Bahkan tokoh-tokoh perempuan muslim terkenal seperti Kartini juga tidak mengenakannya. Hijab secara luas baru mulai populer pada tahun 1980-an. Hal ini bermula dari pengaruh revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Penyebar luasan berita kemenangan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang berhasil menjadikan Iran sebagai republik Islam mendorong rasa solidaritas bagi negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia.
kelompok diskusi informal di kalangan pelajar dan mahasiswa muslim mulai merebak. Spirit revolusi Islam Iran yang anti-barat mewarnai diskusi-diskusi itu. Fenomena itu dibarengi dengan penerbitan buku-buku Islam, termasuk mulai maraknya penggunaan identitas keislaman yang salah satu di antaranya adalah hijab bagi kaum wanita. Semakin maraknya penggunaan jilbab atau hijab membuat pemerintah lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah aturan yang melarang pelajar perempuan menggunakan jilbab ke sekolah. Keputusan itu kontan memicu protes dari masyarakat, terutama para cendekiawan dan aktivis Islam. Rezim Orde Baru saat itu memang menganggap kemunculan pemakaian jilbab atau hijab sebagai wujud atau sikap pemberontakan terhadap pemerintah. Jilbab dan identitas keislaman lainnya dianggap sebagai simbol ideologi Islam yang melawan pemerintah. Upaya pengerdilan peran Islam politik diwujudkan dengan aksi penumpasan secara besar-besaran terhadap kekuatan Islam yang dianggap radikal, seperti Komando Jihad pimpinan Warman dan Jamaah Imran. Imbas dari pembersihan itu, mahasiswa yang aktif di masjid-masjid kampus juga ikut dicurigai pemerintah. Bahkan para perempuan berjilbab tidak lepas dari kecurigaan tersebut. Dampaknya, terjadilah peristiwa dikeluarkannya siswi dari sekolah seperti yang disebut di awal. Peristiwa represi terhadap siswi berjilbab juga terjadi di banyak tempat seperti Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Kendari, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Hampir satu dekade, pemerintah Orde Baru tidak memberikan kompromi terhadap penggunaan jilbab bagi pelajar perempuan di sekolah-sekolah negeri. Bagi pemakai jilbab, pilihannya seakan hanya dua, yakni terus bersekolah namun membuka jilbabnya, atau terus berjilbab namun harus pindah ke sekolah swasta, yang kala itu identik dengan biaya yang mahal dan kurang prestis. Bahkan pada tahun 1989, muncul isu jilbab beracun yang menyebabkan para pengguna jilbab dicurigai oleh masyarakat. Saat itu beredar isu bahwa ada sekelompok perempuan berjilbab yang disebar guna menekan racun di pasar-pasar atau sumur-sumur warga. Kejadian mengenaskan terjadi di Pasar Rawu, Serang, di mana seorang perempuan berjilbab dihakimi massa karena dituduh membubuhkan racun di tempat seorang pedagang. Situasi tersebut menyebabkan para pemakai jilbab terpojok dan sebagian lantas menyerah untuk membuka jilbabnya. Marah atas kejadian-kejadian yang memojokkan itu, sebagian umat Islam bereaksi. Sepanjang tahun 1990, para mahasiswa di kota-kota besar marak melakukan demonstrasi untuk menentang peraturan pemerintah yang mendiskriminasi para perempuan berjilbab. Karena kondisi tersebut, pemerintah khawatir stabilitas negara akan terganggu. Presiden Soeharto akhirnya berhenti menghalangi penggunaan jilbab bagi para perempuan. Pada 16 Februari 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang berisi membolehkan para siswi untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya. Hal itu lantas membuat perempuan muslim dapat mengenakan jilbab atau hijab di sekolah-sekolah negeri. Setelahnya, pemaknaan atas identitas keislaman makin beragam dan mendapat ruang di muka publik. Komersialisasi pun memasuki hijab atau jilbab. Sebagai bagian dari sebuah model hijab dan pakaian muslim berkembang pesat. Dampaknya pun dapat kita rasakan hingga sekarang, di mana menggunakan jilbab di depan umum menjadi hal yang biasa dan bukan lagi sesuatu yang aneh. Jilbab tak lagi melulu terkonotasi hijab atau simbol kesalehan. Ia sekarang menjadi mode yang bisa dipakai siapa saja. Demikian sekilas tentang sejarah jilbab atau hijab di masa Orde Baru. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.